Kebanyakan dari kita pasti sudah sepakat jika Perang Dunia Pertama menjadi titik awal terciptanya tatanan dunia baru, khususnya untuk menuju keseimbangan teknologi militer yang jauh lebih maju. Perang ini merupakan konflik global yang terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai dengan 11 November tahun 1918. Perang ini juga sering disebut sebagai Perang Besar karena berakhir sampai dengan dimulainya Perang Dunia Kedua. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peperangan oleh negara-negara barat ini dipicu oleh persaingan industri dan sentimen kekuatan militer antara Jerman dan Britania Raya. Melibatkan semua kekuatan besar dunia, negara-negara yang kemudian merasa memerlukan koalisi ketika berhadapan dengan musuh, akhirnya membangun kubu atau aliansi. Saat itu, ada dua aliansi yang sedang berhadapan, yaitu Blok Sekutu berdasarkan Triple NTT yang terdiri atas Britania Raya, Prancis, dan Kekaisaran Rusia. Sementara satunya adalah Blok Sentral berdasarkan Triple Alliance yang terdiri atas Jerman, Austro-Hungaria, dan Italia. Mulai dari sini, persaingan kekuatan militer sangat intens, ditandai dengan munculnya berbagai macam jenis persenjataan baru yang digunakan oleh tiap-tiap negara yang terlibat. Dan salah satu jenis senjata yang paling banyak digunakan saat itu adalah jenis pistol atau revolver. Senjata api jenis pistol atau revolver pada awalnya dirancang sebagai senjata khusus untuk pasukan kavaleri. Senapan laras pendek ini menjadi senjata utama bagi berbagai personel selama Perang Dunia Pertama. Meskipun pistol atau revolver awalnya merupakan senjata standar bagi perwira di kedua belah pihak yang berperang, namun unitnya justru banyak digunakan oleh para awak tank, infanteri, dan penerbang. Ini karena pistol adalah satu-satunya senjata yang praktis digunakan di ruang sempit, seperti di dalam kendaraan lapis baja maupun di dalam pesawat terbang, karena penggunaan senjata laras panjang sangatlah tidak efektif dan justru akan merepotkan bagi awak tank dan kru penerbang itu sendiri. Ketika Perang Dunia dimulai pada tahun 1914, secara garis besar ada tiga jenis pistol yang digunakan oleh kebanyakan negara yang terlibat, yaitu senjata api jenis revolver, pistol clip load, dan pistol blowback semi-otomatis. Secara historis, negara biasanya memproduksi pistol mereka sendiri, namun karena kurangnya sumber daya yang ada dan terbatasnya kapasitas manufaktur, sehingga menyebabkan mereka harus menggunakan pistol model lain atau bahkan hasil produksi dari negara lain untuk bisa digunakan di medan perang. Dan berikut ini adalah 6 jenis pistol atau revolver dengan sejarah paling kental selama Perang Dunia Pertama. Sebagai salah satu peserta baru dalam Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengalami kendala ketika memutuskan untuk memulai masuki arena pertempuran. Faktor utamanya adalah kurangnya suplai peralatan tempur, seperti senjata api jenis pistol. Sebenarnya, Amerika sudah banyak memproduksi pistol M1911 yang bisa digunakan dalam perang, baik itu buatan dari pabrikan Colt maupun Remington yang sudah terikat kontrak. Akan tetapi, jumlah produksi yang ada masih belum cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan militernya. Berawal dari masalah tersebut, pada akhirnya Angkatan Darat Amerika sepakat dan segera menugaskan dua perusahaan besar yaitu Colt dan Smith & Wesson untuk mulai mengembangkan senjata api jenis revolver yang kemudian diberi nama sebagai M1117. Pada tahap awal rancangannya, revolver ini sudah disesuaikan mengikuti permintaan pihak militer dengan memodifikasi bagian chamber agar bisa menampung amunisi 45 ACP. Improvisasi juga ditambahkan oleh pabrikan Smith & Wesson dengan mematenkan half moon clip loader untuk mempercepat pengisian ulang 6 amunisinya ke dalam chamber. Kedua pabrikan akhirnya sama-sama menggunakan clip loader temuan Smith & Wesson tersebut atas permintaan dari Angkatan Darat Amerika. Dengan berat tanpa peluru seberat 1 kg dan panjang 270 mm, membuat M1917 menjadi senjata sekunderi yang tergolong berat. Kecepatan proyektilnya sendiri bisa menembus angka 230 meter per detik dan berhasil diproduksi sebanyak 300.000 pucuk baik oleh Colt dan juga Smith & Wesson. Pistolet para peluru 1908 yang dikenal juga sebagai Luger P08
Pada awalnya dirancang oleh George Luger yang merupakan seorang anak dari dokter ahli bedah bernama Bartholomeus von Luger. Istilah parabellum sendiri berasal dari ungkapan dalam bahasa Latin, yaitu si vis pacem parabellum, yang artinya, jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. George Luger menghayati betul makna itu, dan hasilnya adalah sebuah pistol yang dikenal dengan keakuratan yang mengagumkan. Pistol ini kemudian diperkenalkan ke militer dunia dan akhirnya dikenal akan reputasinya yang jahat. Luger P08 merupakan gagasan yang senama dengan penemunya dan melayani pasukan Jerman dengan setia selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ia pun sering dikaitkan dengan rezim Nazi. Bahkan dalam film Perang Dunia Kedua, sudah pasti akan menampilkan para petinggi Nazi selalu membawa Luger. Saat George Luger mengembangkan pistol Luger P08, ia tengah bekerja pada perusahaan senjata Loewe yang kemudian berganti menjadi DWM. George Luger mengembangkan P08 berdasarkan pistole C93 rancangan Hugo Bosschaert, namun dengan membuatnya lebih sederhana, seperti pegangan pistol yang dimiringkan 55 derajat sehingga senjata lebih nyaman untuk dipegang dan memiliki profil yang lebih kecil. Seri pertama dari Luger P08 muncul pada tahun 1900-an menggunakan amunisi 7,65 mm parabellum. Setelah itu, pengembangan dilakukan lagi dengan melakukan perbaikan, penyederhanaan, serta menggunakan amunisi baru 9 mm parabellum. Luger P08 sendiri merupakan pistol blowback semi-otomatis yang sangat unik dengan mekanisme penguncian toggle lock yang dipadu dengan recoil pendek. Ia mampu melesatkan proyektil begitu akurat dengan kecepatan 400 mm per detik, dan tercatat pistol ini sukses menjadi senjata organik Kekaisaran Jerman dengan jumlah produksi lebih dari 3 juta pucuk. Karena selalu kekurangan pistol selama perang, para perwira Rusia seringkali dipaksa menggunakan apapun yang bisa mereka temukan. Kemudian Kekaisaran Rusia menetapkan revolver Nagant model 1895 rancangan Belgia sebagai senjata standarnya. Awalnya, Nagant model 1895 yang dirancang oleh pabrikan Leon Nagant diproduksi di Belgia. Namun Rusia membeli hak produksinya pada tahun 1898 dan memindahkan produksinya ke gudang senjata Tula. Total terdapat 2 juta pucuk revolver ini yang berhasil diproduksi. M1895 kemudian digantikan oleh pistol semi-otomatis Tokarev pada tahun 1933 dan kemudian digantikan oleh Makarov pada tahun 1952. Meski demikian, Nagant 1895 terus digunakan secara terbatas dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Revolver Nagant M1995 memiliki 7 chamber yang mampu memuat amunisi spesial 7,62 x 38 mm R dan sudah dilengkapi dengan sistem segel gas, di mana silindernya dapat bergerak maju saat dikokang untuk menutup celah antara silinder dengan laras. Hal ini memberikannya peningkatan kecepatan pada peluru dan memungkinkan senjata untuk terendam, karakteristik yang tidak biasa pada revolver umumnya. Revolver ini mampu melesatkan proyektil dengan begitu stabil pada kecepatan 335 meter per detik. Uniknya, selongsong peluru 38 mm-nya yang menutupi seluruh permukaan proyektilnya membuat para pengguna awal pistol ini akan terhindar dari gas yang dihasilkan mesiu saat ditembakkan. Pistol ini bisa dibilang merupakan dalang pemicunya Perang Dunia Pertama, karena pistol inilah yang digunakan oleh Gavrilo Princip untuk membunuh pewaris tahta Austro-Hungaria Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Browning M1910 adalah salah satu pistol terbaik yang pernah dibuat oleh seorang ahli pembuat senjata api John Moss Browning dan terbukti sukses digunakan selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pistol ini diproduksi di perusahaan senjata api Fabrik Nasionale Belgia dan banyak diadopsi oleh pasukan keamanan di seluruh dunia untuk menjadi inventaris persenjataan yang unggul. Tentara Nasional Serbia adalah pihak yang pertama kali mengadopsi pistol ini pada tahun 1913. Kemudian militer Belgia, Belanda, Finlandia, Perancis, dan Jepang juga resmi menggunakan senjata ini. Reputasinya sebagai pistol pembunuh orang-orang penting dan pentolan negara tidak berhenti sampai terbunuhnya Franz Ferdinand. Pistol ini juga digunakan oleh seorang penyair Rusia untuk membunuh Presiden Prancis Paul Doumer pada tahun 1932
dan Gubernur Louisiana Huey Long yang ditembak mati dengan pistol model yang sama pada tahun 1935. M1910 merupakan pistol blowback semi-otomatis yang sangat khas dengan mekanisme strike firing yang dipandu dengan pelindung genggaman, pelindung magasin, dan tuas pengaman eksternal. Fitur ini lebih dikenal dengan istilah triple safety. Tak heran jika di masanya ia memiliki reputasi sebagai pistol paket lengkap. Dengan menggunakan amunisi kaliber 380 ACP, pistol ini mampu melesatkan proyektilnya dengan begitu akurat dengan kecepatan 270 meter per detik. Tercatat, pistol ini sukses menjadi senjata yang banyak digunakan dengan jumlah produksi lebih dari 700.000 pucuk. Mauser C96 adalah salah satu pistol semi-otomatis yang paling mudah dikenali dalam Perang Dunia Pertama, di mana ia memiliki bentuk yang unik dengan ciri khas gagang sapu untuk pegangannya dan letak magasin integral berbentuk kotak yang berada di depan pelatuk. Pistol ini dirancang pada tahun 1894 dan mulai diproduksi secara massal oleh pabrikan Mauser 2 tahun setelahnya dan digunakan oleh banyak negara seperti Jerman, Spanyol, China, dan Uni Soviet. Tapi meskipun dibuat oleh Jerman, namun pistol ini sebenarnya tidak pernah menjadi pistol standar untuk militer Jerman. Tapi ia masih menjadi pistol yang sangat populer untuk tentara dan perwira Jerman sampai akhir Perang Dunia Kedua. Satu-satunya negara yang menjadikan C96 sebagai pistol standarnya diketahui adalah China. Meskipun tidak digunakan secara resmi oleh Jerman, namun senjata ini melihat kesuksesan luar biasanya di pasar ekspor, di mana senjata ini justru populer di kalangan perwira Inggris. Sedangkan banyak perwira Jerman sebenarnya lebih menyukai Luger P08. Padahal Mauser C96 sendiri sebenarnya memiliki akurasi dan jangkauan yang sangat baik, serta laju tembakan yang tinggi dan pengisian ulang yang cepat. Awalnya, C96 dirancang dengan menggunakan amunisi Mauser 7,63 x 25 mm, namun karena di masa itu amunisi Parabellum 9 x 19 mm masih menjadi amunisi yang paling dominan di Angkatan Darat Jerman, akhirnya pihak militer memerintahkan C96 juga diproduksi menggunakan amunisi kaliber 9 mm pada tahun 1915. Dalam kemampuannya, C96 mampu melesatkan proyektil begitu cepat dengan kecepatan 425 mm per detik. Roadster M1907 adalah pistol semi-otomatis yang digunakan oleh Angkatan Darat Austria-Hongaria pada Perang Dunia Pertama. Pistol ini diyakini sebagai pistol self-loading pertama yang diadopsi oleh tentara dari kekuatan militer besar. M1907 sendiri dikembangkan oleh desainer asal Ceko bernama Karel Krna yang bekerja untuk perusahaan amunisi Getrolds berdasarkan dari pistol Rods Theodorovic sebelumnya. Setelah pengembangan dan pengujian beberapa prototip, versi terakhirnya kemudian memenangkan kompetisi pistol untuk Angkatan Darat Austria-Hungaria pada tahun 1906 dan diadaptasi sebagai senjata standar Angkatan Darat mereka. Namun karena Rods tidak memiliki kemampuan produksi senjata dalam jumlah besar, akhirnya pemerintah membeli semua lisensinya dan memerintahkan pabrikan Steyr dan FEG untuk memproduksinya secara massal. M1907 merupakan pistol semi-otomatis dengan sistem operasi recoil yang sangat berbeda. Ia ditembakkan dengan mekanisme lock bridge yang tidak biasa dan juga penggunaan bore carrier yang panjang. Bagian dalamnya memiliki alur memanjang dan larasnya juga memiliki pengunci yang masuk ke dalam alur tersebut. Saat pistol ditembakkan, laras dan ball carrier mundur bersama-sama dari receiver berungga. Selama operasi ini bekerja, alur helix yang ada membuat laras berputar 90 derajat searah jarum jam. Karena banyak digunakan oleh kavaleri berkuda, untuk sistem keamanan pistol ini, ia memiliki tarikan pelatuk yang keras mirip dengan tarikan pelatuk revolver. Sedangkan untuk amunisinya, ia menggunakan amunisi khusus berukuran 8x18 x 5 mm Rods M7. Ini adalah kaliber yang unik pada masa itu dan tidak ada senjata lain yang menggunakannya. Dengan menggunakan amunisi tersebut, M1907 mampu melesatkan proyektilnya begitu akurat dan stabil dengan kecepatan 330 meter per detik. Jumlah pistol yang berhasil diproduksi dan sukses diadopsi oleh kavaleri Austria-Hongaria kurang lebih sebanyak 100.000 pucuk. Dan itulah tadi sedikit pembahasan kami mengenai beberapa pistol legendaris dan bersejarah yang tentunya sudah eksis selama masa Perang Dunia Pertama dan Kedua.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.